Mungkin kalian pernah tahu ada HP yang bisa dilipat dari atas ke bawah dan bikin semua orang iri, atau HP yang muncul di film The Matrix dan langsung jadi icon. Yap, itu Motorola. Dulu merek ini bisa dibilang sebagai rajanya HP, tapi sekarang udah jarang banget penggunanya. Di era yang didominasi Samsung, iPhone, dan Xiaomi, Motorola kayak hilang dari peta. Di video ini gue mau ngebahas kenapa HP Motorola dulu populer, sekarang redup. Semuanya di Flashback in Gadget. Balik ke tahun 90-an dan awal 2000-an, Motorola itu bukan cuma pemain besar. Mereka peluang besar dalam industri mobile. Mereka bukan cuma bikin HP, tapi ngebentuk sejarahnya. Di tahun 73, Motorola jadi perusahaan pertama yang berhasil bikin handle mobile phone prototype. Satu dekade setelahnya, mereka rilis HP komersial pertama yang dinamain Motorola Dynatec 8000X. Bobotnya gede, berat, dan mahal banget, tapi revolusioner. Kalau HP sekarang bikin kita bisa update story, Dynatec dulu cukup buat cuma nelpon 30 menit aja udah keren banget. Terus di tahun 96, mereka bikin Motorola StarTAC, HP flip pertama yang bikin semua orang ngerasa kayak agen rahasia. Dan tentu aja, yang rilis tahun 2004, sang legend Motorola Razr V3. Slim, stylish, dan jadi simbol status. Kalau lu punya ini, lu keren. Sesimpel itu. Faktanya di tahun 2005 ponsel ini terjual lebih dari 100 juta unit. Gokil. Terus kenapa brand sekuat Motorola bisa tenggelam? Apa yang salah? Alasan pertama, lambat beradaptasi ke smartphone. Waktu iPhone muncul di 2007 dan Android mulai naik daun, Motorola masih asik jualan HP dengan keypad. Mereka terlalu lama mempertahankan desain dan sistem operasi lama. Waktu teknologi berubah, Motorola malah jalan di tempat. Dan di dunia teknologi itu sama aja kayak mundur. Alasan kedua, strategi produk yang membingungkan. Motorola sempat ikut-ikutan bikin Android, bikin seri Droid bareng Verizon di AS. Awalnya sih keren, tapi abis itu mereka ngeluarin banyak seri yang mirip. Brandingnya nggak konsisten. Ada Moto G, Moto E, Moto X, Moto Z, dan semuanya saling tumpang tindih. Bagi konsumen ini bikin pusing. Mana yang flagship, mana yang murah. Bingung sendiri pokoknya. Dan alasan ketiga, persaingan yang ganas. Waktu Motorola masih adaptasi, Samsung dan Apple udah ngacir duluan. Dan datanglah pasukan Tiongkok, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain yang jualan spek tinggi harga murah. Di sini Motorola kayak orang yang telat datang ke pesta dan semua makanan enak udah habis. Dan alasan terakhir, gonta-ganti pemilik. Motorola sempat dibeli Google tahun 2012. Banyak yang ngira ini bakal jadi titik balik, tapi faktanya cuma dipakai buat paten. Google jual Motorola ke Lenovo tahun 2014, dan sejak itu arah brandnya makin abu-abu. Sekarang Motorola masih ada, tapi lebih kayak hantu nostalgia. Di Indonesia mereka udah nggak aktif resmi sejak 2015-an. Tapi secara global mereka tetap rilis HP kayak seri Moto G dan EG. Bahkan mereka sempat menghidupkan kembali Motorola Razr dalam bentuk foldable phone di 2019. Keren? Ya, tapi mahal banget dan cuma niche market. Motorola sekarang kayak musisi lawas yang masih rilis album, tapi udah nggak masuk chart aja. Teknologi itu kejam. Merek legendaris pun bisa jatuh kalau nggak adaptif. Nostalgia doang nggak cukup.
Orang bisa sayang sama merek, tapi kalau produknya nggak relevan, ya tetap ditinggal. Inovasi harus cepat dan tepat. Motorola pernah inovatif banget, tapi sekali mereka kehilangan momentum, susah buat bangkit. Mirip kayak kehidupan ya, sekali lengah pesaing langsung nyusul. Motorola mungkin bukan lagi raja di dunia smartphone, tapi sejarah mereka nggak bisa dilupain. Mereka lah pelopor, inovator, dan pencipta HP legendaris yang pernah kita pakai dengan bangga. Nah, lu sendiri gimana? Pernah punya Motorola apa? Atau ada yang masih nyimpen di laci? Coba tulis di komen ya. Oke, segitu aja info yang bisa gue sampein di video kali ini. Oh iya, kalau lu lagi cari HP-HP jadul atau mau bernostalgia, gue udah siapin link pembeliannya di deskripsi bawah. Dan kalau lu suka konten kayak gini, coba tulis di komen, kira-kira next kita bahas apa lagi. Segitu aja, gue Rio, signing out. Berarti info gadget semua di sini, Nayonet tempatnya pasti. Internet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Video smooth info lengkap, harmonis suara bikin asyik rap. Pakai beat sambil kita snap, Nayonet selalu mantap. Saksikan tiap inovasi, bersama Nayonet sensasi. Teknologi masa kini inspirasi, tonton terus tanpa kompromi.